Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Oktaviani, NIM 22036030. Di sini saya akan menjelaskan tentang program edukasi mengenai bagaimana cara mahasiswa itu menjaga kesehatan mental. Di sini saya sudah menyediakan 2 poster. Yang poster pertama yaitu yang saya buat tentang yuk kenali gangguan kesehatan mental. Di sini juga ada poster satu lagi tentang kepribadian yang rentan terhadap kondisi kesehatan mental kamu. Nah, dimana seperti yang kita rasakan bahwa zaman sekarang ini mental dari mahasiswa itu sering terganggu, baik itu dari tugas-tugas, masalah teman kuliah, ataupun mungkin dari masalah mereka sendiri yang kurang menyesuaikan diri. Di sini saya juga akan melakukan sesi tanya jawab tentang seputar dia menjaga seorang mahasiswa itu menjaga kesehatan mental dan menggunakan 2 narasumber. Baik, saya sedang bersama Kak Usna di sini. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mahasiswa itu menjaga kesehatan mentalnya di era zaman sekarang. Nah, di sini saya akan memberikan 2 poster kepada Kak Usna. Bisa kakak baca sebentar? Apakah udah kakak baca, Kak Usna? Setelah kakak tengok posternya dan setelah mengetahui dari poster tersebut apa saja faktor-faktor dari kesehatan mental tadi, nah saya mau bertanya kepada Kak Usna, apakah Kak Usna pernah merasa mengalami gangguan mental atau sudah mengalami gangguan mental tersebut, Kak Usna? Ini pribadi ternyata pernyataannya. Jadi sebenarnya saya pernah mengalami gangguan kesehatan mental ini gitu. Jadi pas awal-awal kuliah, waktu itu saya kan ada perpindahan fase dari kita SMA menuju masa kuliah. Jadi dari siswa menjadi mahasiswa gitu. Di sana saya merasakan culture shock yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata tuntutan tugas, tuntutan pelajaran di SMA dan di perkuliahan itu sangat berbeda gitu. Dimana kalau di perkuliahan kita emang dituntut untuk mengerjakan semua tugas itu dan dengan deadline yang sangat singkat gitu. Nah, ini tuh merupakan salah satu faktor yang membuat saya sangat culture shock dengan dunia kampus gitu. Nah, jadi ketika saya membuat tugas gitu kan, niatnya tuh bukan lagi untuk mencari ilmu gitu. Bahkan saya berniat untuk hanya mengejar deadline itu gitu. Nah, jadi rasanya nggak ada gunanya saya bikin tugas kalau hanya untuk mengejar deadline semata. Nah, itu culture shocknya gitu kan. Terus ada juga nih di dalam lingkungan pergaulan, di dalam lingkungan kampusnya sendiri. Kalau di lingkungan pergaulannya itu sendiri, saya merasakan memang beda banget. Pas SMA dan pas kuliah itu memang beda banget. Kenapa? Yang pertama, di dalam masa perkuliahan kita mengenal teman-teman yang tidak pernah ketemu sebelumnya gitu kan. Dari berbagai daerah, dari berbagai suku, dari berbagai agama bahkan gitu kan. Jadi ini merupakan hal-hal yang baru gitu bagi saya. Jadi ini tuh kadang membuat saya sangat shock dan itu susah untuk menyamakan diri dengan orang-orang di sekitar gitu. Kita susah untuk bersosialisasi gitu. Nah, jadi ketika saya pertama masuk ke dalam kelas gitu kan, memang nggak ada yang satu teman dari pas SMA sama sekali gitu kan. Walaupun ada emang udah kenal misalnya di grup WhatsApp atau apa gitu kan, tapi itu kan biasa aja gitu, nggak seperti kita di SMA gitu. Nah, ini tuh salah satu faktor culture shock saya gitu kan di SMA, di kuliah ini gitu. Nah, tapi faktor itu lebih kurang menyesuaikan diri. Iya, berarti berarti saya overthinking juga sih sebenarnya, gimana sih saya caranya berteman dengan orang-orang seperti ini gitu. Gimana sih saya harus mengenali orang-orang di lingkungan saya gitu. Terus gimana sih nanti kalau nggak ada yang mau berteman sama saya gitu.
Jadi pikiran-pikiran ini tuh yang membuat saya jadi overthinking, galau gitu kan. Nah, jadi selain tugas ya pergaulan gitu. Saya kalau dari sekian kakak jelaskan tadi, terus faktor yang kakak rasakan tadi itu, bagaimana sih cara kakak mengatasinya? Jadi setelah sekian lama gitu kan, waktu itu ada emang beberapa bulan saya mengalami culture shock gitu. Nah, salah satu solusinya tuh ternyata seiring berjalannya waktu, hal-hal tersebut tuh akan menjadi hal yang biasa aja gitu. Karena kalau kita gitu kan sudah biasa melaksanakannya gitu, itu akan menjadi kebiasaan kita gitu. Ibarat kalau kita udah mentok di sana, itu kan jadi makanan sehari-hari kan gitu kan. Seperti kan saya jurusan kimia gitu. Nah, di jurusan kimia itu kan mungkin tidak dituntut untuk membuat laporan praktikum gitu. Jadi awal-awalnya emang sulit, tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu itu menjadi sebuah kebiasaan, dan itu akan terasa lebih ringan kalau kita mengerjakannya itu dengan niat yang ikhlas jadi gitu. Nah, dimana kan kalau di dalam Islam sendiri gitu kan, jikalau kita ingin menuntut ilmu, maka lakukanlah dengan niat yang ikhlas dan cara yang benar gitu. Nah, solusi yang paling solutif di sini yaitu ketika kita mengalami culture shock dengan dunia kampus gitu, maka jangan terlalu overthinking akan hal itu gitu. Karena awalnya emang sulit, tapi kita bisa kok jalaninnya gitu. Intinya jalanin aja gitu. Jangan sampai kita overthinking, jangan sampai kita galau gitu. Jangan sampai kita stuck di area-area yang akan membuat kita menjadi tidak mau berkembang, akan memunculkan potensi kita gitu. Jadi kalau menurut saya gitu kan, solusi yang paling solutif itu ya kembali lagi ke diri kita. Gimana cara kita memanajemen waktu kita, gimana cara kita agar tidak menumpuk-numpuk tugas, gimana cara kita bersosialisasi gitu. Jadi untuk membangun relasi yang lebih tinggi di perkuliahan ini emang butuh effort yang luar biasa. Karena tidak semua orang itu mau berteman dengan kita, tidak semua orang tuh mau membuka atau welcome dengan diri kita gitu. Jadi tidak effort yang ecok-ecok aja gitu, karena setiap orang di kampus ini punya pribadi yang beda-beda, punya sikap yang beda-beda, punya suku yang dari berbeda-beda, punya agama yang berbeda-beda. Jadi di samping itu kita harus pandai-pandai gitu. Kita harus pandai-pandai dalam membangun relasi tersebut. Kita harus saling menghargai gitu. Tidak boleh misalnya kita nggak satu agama sama dia, maka tidak berteman. Tidak boleh seperti itu. Nah, jadi sepengalaman saya gitu, untuk menghilangkan rasa culture shock tadi gitu, ya tidak ada cara lain selain kita berserah diri, tidak ada cara lain selain kita ikhtiar kepada Allah gitu. Jadi solusinya itu tidak jauh-jauh dari kita gitu, solusinya itu hanya mendekatkan diri kepada Allah gitu. Jadi dari yang saya tangkap tadi, Kak Una ini mengatasinya itu dengan cara membiasakan diri terlebih dahulu. Terus kakak juga itu harus menyesuaikan diri juga dengan lingkungan, dan kakak juga lebih ke spiritual juga kan kak, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah, sekian Kak, terima kasih banyak ya atas telah mau berdiskusi ya. Baik, saya di sini sedang bersama Kak Hilda, dimana akan membahas tentang bagaimana sih cara Kak Hilda ini menjaga gangguan mentalnya sebagai seorang mahasiswa di zaman sekarang. Di sini saya akan juga memberikan 2 poster kepada Kak Hilda. Silakan Kak Hilda dibaca. Gimana Kak Hilda setelah kakak melihat poster tersebut, setelah membacanya? Saya mau tanya nih sama Kak Hilda, apakah kakak pernah merasa mengalami gangguan mental atau sedang mengalami gangguan mental tersebut? Pernah mengalaminya. Gangguan mental seperti apa itu Kak Hilda? Seperti tugas banyak, terus kurang beradaptasi dengan teman-teman di kampus. Berarti kurang menyesuaikan diri ya.
Terus apakah udah teratasi sama kakak? Bagaimana cara mengatasinya? Ya kalau seandainya kalau untuk tugas banyak, kadang biasanya sih melakukan kegiatan-kegiatan yang aktivitas gitu yang menyehatkan, misalnya yang bikin yang lebih sukai gitu, misalnya seperti mendengarkan musik atau yang lain. Gitu ya Kak Hilda. Iya. Nah, jadi Kak Hilda kan tadi katanya kurang menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus yang baru ya. Apalagi Kak Hilda ini kan BP 22. Jadi saran saya sebagai juga seorang mahasiswa, berarti kita tuh harus lebih mendekatkan diri lagi kepada lingkungan kampus, lebih percaya diri lagi gitu. Terus mungkin lebih mengatur waktu lagi gitu sih. Kak Hilda, makasih.